other. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke bab 3 yaitu networking models. Nah, pada bab ketiga ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada yang pertama konsep networking models, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga TCP/IP model application layer, keempat TCP/IP model transport layer, kelima TCP/IP model network layer, keenam TCP/IP model data link layer dan physical layer. Untuk yang ketujuh bisa dilihat ya teman-teman, ini juga bisa dilihat untuk yang ke-8 yaitu OSI model. Nah, langsung saja kita bisa masuk ke materi pertama ya teman-teman. Oke, di sini masuk materi pertama yaitu konsep tentang konsep jaringan komputer dan network models. Untuk konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Dan juga agar proses pertukaran data berjalan dengan baik, diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana komputer dapat saling berkomunikasi. Nah, untuk konsep networking models, aturan-aturan dalam jaringan komputer disebut networking models. Model ini memungkinkan perangkat dari suatu vendor atau berbagai vendor untuk berkomunikasi dengan standar yang sama. Saat ini ada dua standar networking models yang terkenal, yaitu OSI model dibuat oleh ISO dan TCP atau IP model dibuat oleh Departemen Pengetahuan AS. Oke teman-teman, masuk materi kedua yaitu TCP atau IP model. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian TCP atau IP model, struktur layer dalam TCP atau IP model. Nah, di sini untuk pengertian TCP atau IP model adalah jenis networking model yang banyak digunakan dalam komunikasi jaringan saat ini. Model ini mendefinisikan protokol yang memungkinkan komputer, terutama yang berada di jaringan berbeda, untuk saling berkomunikasi. Untuk mempermudah pemahaman, model jaringan dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang disebut dengan layer atau lapisan. Nah, untuk struktur layer dalam TCP atau IP model dibagi menjadi beberapa. Secara dokumentasi, model TCP atau IP terdiri dari 4 layer seperti application, transport, internet, network accession. Namun dalam penerapan jaringan nyata atau real network, model ini lebih mudah dipahami dengan membagi menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, physical. Oke teman-teman, masuk materi ketiga yaitu TCP atau IP application layer. Nah, di sini pada layar saya akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan, yaitu ada yang pertama tentang pengertian application layer, yang kedua fungsi dalam jaringan. Nah, untuk pengertian application layer adalah lapisan paling atas dalam TCP atau IP model yang berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi. Nah, di sini juga aplikasi lain berfungsi sebagai antarmuka aplikasi dan jaringan. Layar ini mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan yang membuat pesan untuk dikirim. Nah, di sini saya juga memiliki beberapa contoh layanan dalam application layer, seperti HTTP untuk browsing web, terus ada IMAP untuk email, terus ada SSH untuk remote access. Nah, untuk fungsi dalam jaringannya, application layer digunakan saat kita mengakses web server. Ketika pengguna mengakses situs web, proses mengirimkan permintaan HTTP ke server, lalu server merespon dengan data yang diminta. Diagram tata gambar menunjukkan proses komunikasi atas klien dan web server menggunakan protokol HTTP ya teman-teman. Oke teman-teman, masuk materi keempat, yaitu di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan. Ada yang pertama fungsi transport layer, kedua perbedaan TCP dan UDP, terus ada yang mekanisme error recovery dalam TCP. Nah, di sini untuk fungsi transport layer adalah transport layer bertanggung jawab untuk menyediakan layanan transport data ke application layer. Lapisan ini memastikan data terkirim dengan andal dan efisien antar perangkat. Terdapat dua protokol utama dalam transport layer, yaitu TCP dan UDP. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Untuk TCP sendiri atau Transmission Control Protocol lebih andal karena menggunakan mekanisme error checking
cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti web browsing, email, dan file transfer. Nah, untuk UDP atau User Datagram Protocol lebih cepat karena tidak memiliki mekanisme error checking yang kompleks. Digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti video streaming, gaming, dan VoIP. Terus untuk mekanisme error recovery dalam TCP, jika ada data yang hilang atau rusak, selama transmisi TCP akan meminta pengiriman ulang. Diagram di sebelah kanan menunjukkan bagaimana TCP mengirim data dalam urutan tertentu dan meminta ulang data yang hilang. Misalnya, stack 2 terkirim ulang. Transport layer sangat penting dalam komunikasi jaringan karena memastikan data sampai dengan benar sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang menggunakannya. Oke, lanjut materi kelima, yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi network layer jenis IP address. Nah, untuk fungsi network layer berfungsi bertanggung jawab untuk menghubungkan berbagai jaringan sehingga perangkat dapat berkomunikasi. Pada lapisan ini, protokol utama yang digunakan adalah IP atau Internet Protocol. IP memiliki dua fitur, yaitu ada addressing. Setiap perangkat dalam jaringan diberikan alamat IP unik untuk identifikasi. Nah, kedua ada routing, menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan dengan efisien, mirip dengan sistem pengiriman surat. Nah, jenis IP address juga ada dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Oke, lanjut materi ke-6, yaitu data link layer dan physical layer. Nah, untuk data link layer berfungsi untuk mendefinisikan protokol komunikasi yang dibutuhkan oleh physical layer, menyediakan frame check request atau VCS, yaitu mekanisme error detection yang hanya mendeteksi kesalahan dalam transmisi data tetapi tidak melakukan perbaikan, menggunakan MAC address sebagai alamat unik untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Nah, untuk physical layernya yaitu berperan dalam mendefinisikan media fisik yang digunakan dalam jaringan seperti kabel Ethernet, fiber optik, atau wireless, menentukan bagaimana sinyal dikirimkan dan diterima oleh perangkat dalam jaringan. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu untuk menghubungkan perangkat secara fisik, memastikan data dapat dikirim antar perangkat. Untuk kesimpulan dari keduanya yaitu data link layer menangani pengalaman atau MAC address dan mendeteksi kesalahan dalam transmisi data. Untuk physical layer menangani media fisik dan metode transmisi data antar perangkat dalam jaringan. Oke, masuk materi ketujuh yaitu encapsulation dan decapsulation. Untuk pengertian encapsulation sendiri yaitu proses membungkus data dengan header tambahan pada setiap layer sebelum dikirim melalui jaringan. Setiap layer tambahan informasi kontrol seperti alamat, sumber, dan tujuan, protokol mekanisme error detection. Nah, untuk decapsulation sendiri adalah kebalikan dari encapsulation, yaitu proses menghapus header yang ditambah pada setiap layer saat data sampai ke penerima. Data dikembalikan ke bentuk aslinya sebelum diteruskan ke aplikasi pengguna. Proses encapsulation dan nama yaitu data, transport layer yaitu data tambah TCP header atau segmen. Network layer, data tambah TCP header tambah IP header yaitu IP paket. Ya, untuk keempat, data link layer yaitu data TCP header tambah IP header, DL header, dan trailer atau frame. Proses ini memungkinkan data dikirimkan dengan alamat dan aman dan dapat diterima oleh perangkat tujuan dengan benar. Oke, masuk materi yang terakhir yaitu materi ke-8. Saya akan menjelaskan yaitu latar belakang model OSI, masalah sebelum OSI model, dan solusinya. Untuk latar belakang model OSI, saat ini model yang paling sering digunakan adalah TCP atau IP karena lebih berkembang dan dominan dibandingkan OSI model. Meskipun demikian, OSI model tetap dipelajari karena memiliki struktur yang lebih dipahami dan menjadi dasar konsep jaringan. Nah, untuk masalah sebelum OSI, sebelum adanya standar jaringan, setiap vendor memiliki model jaringan yang berbeda-beda, menyebabkan kesulitan dalam komunikasi antar perangkat dari vendor yang berbeda. Hal ini menghambat pengembangan jaringan komputer yang lebih luas dan kompleks. Itu solusinya sendiri mengatasi masalah ini yaitu dengan cara mengatasi masalah interoperabilitas antar vendor. ISO
mengembangkan OSI model pada tahun 1984. OSI model berfungsi sebagai standar komunikasi antar perangkat jaringan, memungkinkan perangkat dari vendor yang berbeda bisa bekerja sama dengan baik. Model ini disebut juga OSI 7 layer model karena terdiri dari 7 lapisan dan masing-masing dari fungsi spesifik dalam komunikasi jaringannya tersendiri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.